Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyir rahim al-azimil halim alladzi basata lil ibadi busata tashrif wastakrim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu man tuwwija bitaji wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, atas maunahnya, atas inayahnya, atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala serta taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang itu nikmat luar biasa karena gak semuanya bisa berjamaah ke masjid. Dan kemudian kita bisa lanjut iktikaf, kemudian kita lanjutkan untuk mengaji dalam rangka bertawasi, saling berwasiat, saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah wahai Muhammad karena sungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat bagi kita sebagai orang mukmin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, kedua kita dalam bermuamalah dengan Allah ataupun juga bermuamalah dengan manusia. Beliaulah yang harus kita contoh, beliau yang harus kita jadikan panutan, acuan dalam beribadah kepada Allah ataupun bertingkah laku dengan manusia. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita diaku sebagai umatnya. Dan semoga kita kelak bisa mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah dan juga ibu-ibu ya kalau ada, semoga Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan untuk terus mencari ilmu. Kita akan melanjutkan pengajian tentang Riyadhus Shalihin, di mana temanya saya mengambil tema tentang mengenai babus sidqi namanya. Juga relasi nanti berhubungan dengan bab tahrimil kadzib. Nanti ada, kalau kita buka Riyadhus Shalihin ada bab namanya babus sidqi. Kemudian relasinya lawannya adalah bab tahrimil kadzib. Bab tentang jujur, dan juga lawannya bab yang mengharamkan tentang bohong. Nah, itu sudah pasti kalau kita belajar jujur, kita harus tahu juga lawannya bohong. Kita juga gak akan tahu putih, warna putih kalau kita tidak tahu lawannya warna hitam. Bab sidqi, bab ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin pada awal-awal, karena ini dianggap sebagai suatu yang penting untuk kita, termasuk sifat utama bagi seorang mukmin. Manhajnya Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, biasanya beliau mengutip ayat Quran dulu. Maka beliau kemudian mengutip surah At-Taubah ayat 119, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ini di sini kata para ulama, Allah mengatakan bukan kok jujurlah kalian, enggak, tapi Allah itu mengatakan jadilah kalian, bergaullah kalian, nongkronglah kalian dengan orang-orang yang jujur. As-shadiq di sini orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada Allah. Maka begini, orang yang terbiasa bergaul dengan orang lain, tentu dia akan terpengaruh dengannya. Oleh karenanya Tarafah Ibnul Abid, seorang syair jahili, mengatakan, anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Kalau kita ingin tahu orang, jangan tanya langsung ke orangnya, kamu ini gimana sifatnya, kamu ini bagaimana kebiasaan kamu, jangan tanya langsung. Kalau kita ingin kenal orang, jangan tanya kamu gimana misalnya kepribadian kamu, dia akan menjelaskan sebaik mungkin, kemudian menutupi kekurangannya, kemudian ditambah-tambahkan yang baik, yang buruk pun kalau diungkapkan pasti diminimalisir begitu. Kita tak begitu. Kalau kita cerita tentang diri kita, pasti kita cenderung membesar-besarkan yang baik,
pasti mengecilkan yang buruk. Makanya kalau orang cerita tentang dirinya itu bohong. Ingat, ini kaidahnya nih. Kalau ada orang yang cerita tentang dirinya, dulu saya ini begini, saya ini begitu, itu bohong, Pak. Kenapa? Kalau dia menceritakan dirinya, kebanyakan yang baik itu dibesar-besarkan, aslinya ya baik, cuma yang nggak sebesar itu gitu. Juga kalau buruk menjadi ungkapan, itu pasti dikecilkan, kemudian dicarikan celah agar tidak terlalu buruk gitu. Makanya dalam syair ini dikatakan, kalau mau tahu seorang jangan nanya langsung ke orangnya, tapi lihat, tanya dia teman dengan siapa, dia nongkrongnya dengan siapa, dia bergaul dengan siapa. Karena orang yang bergaul dengan orang lain, niscaya dia akan apa? Mempengaruhi. Maka Allah mengatakan, jadilah kamu bersama orang yang jujur. Kenapa? Karena sifat itu seperti virus, Pak, menular. Kalau kita berteman dengan orang yang jujur, ikut jujur. Berteman dengan orang yang suka bohong, ikut bohong. Dulunya kalau berteman dengan orang-orang yang baik, ikut baik. Berteman dengan orang yang buruk, ikut buruk, Pak. Kita ingin berteman dengan orang yang korupsi, maka lama-lama menganggap korupsi itu biasa, tidak buruk. Lama-lama ingin nyobain dan lain sebagainya. Maka Allah mengatakan, kunu ma'as-shodiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Agar apa? Agar terpengaruh, ikut menjadi jujur. Agar kita tidak terpengaruh kalau gabung dengan orang bohong, ikut menjadi bohong. Tapi kemudian Allah juga mengutip juga ayat Al-Quran yang lain, cuma saya cukupkan satu aja. Sekarang adapun hadisnya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah hadis An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilal nari wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat sahih Bukhari Muslim. Apa inti hadisnya? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kita kepada kebaikan, Pak. Kalau kita jujur, maka niscaya akan terpengaruh dalam hal-hal yang baik. Walaupun nampaknya kalau kita jujur itu, wah, kalau saya jujur nih sama atasan nanti dihukum ini atau disanksi dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang baik itu baik walaupun pahit, Pak. Kenapa? Karena nanti efeknya ke belakang akan menjaga integritas kita. Kalau kita terbiasa jujur, maka apapun yang terjadi, sanksi yang menimpa kita selanjutnya, kita akan terbiasa dengan itu, kemudian kita akan terbiasa baik, Pak. Terbiasa baik. Maka jujur itu membawa kepada kebaikan. Maka kalau kita terbiasa jujur, kalau ditanya telat, kenapa telat sekolah, kenapa telat kuliah, kenapa telat ke kerja misalnya, jujur, karena alasannya begini-begini, walaupun disanksi nggak apa-apa. Selanjutnya kita karena takut disanksi, karena kita tidak mau bohong, pasti kita akan terbawa menjadi disiplin. Itu di sisi sosialnya. Selain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita dikenal menjadi orang yang jujur. Kemudian kalau kita terbiasa baik, maka kita akan terbawa juga menjadi apa? Orang yang menjadi ahli surga. Maka kunci untuk baik adalah jujur. Dari baik kita akan terbawa menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yasduqu, dia akan terus berusaha jujur, Pak, jujur hatta yuktaba indallahi siddiqon, sampai kelak dia dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur. Ini, Pak, ya, jujur di sini itu dalam segala hal, segala perkara. Begini, kadang kita nggak bohong dalam hal-hal besar. Kadang bahwa apa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita nggak bohong dalam perkara besar, enggak.
Kalau kita dikasih uang, kita amanah. Kalau dikasih jabatan, kita amanah. Cuma dalam hal-hal kecil sering bohong kita, Pak. Ditanya, ada yang nanya ke rumah, dok gitu. Nah, bapak ada. Kita bilang ke anak kita, bilang gak ada gitu. Bilang lagi tidur, padahal gak tidur. Itu termasuk bohong itu, Pak. Ada yang nelpon misalnya, berdering HP kita, diangkat oleh pasangan kita, istri kita, nanya, di mana bapak? Oh, bilang bapak lagi keluar gitu misalnya. Itu termasuk bohong. Kemudian kadang anak kita minta misalnya, Pak, ada ayah, abah misalnya, ada uang misalnya. Kita bilangnya, saya nggak punya uang kecil gitu. Padahal ada, Pak. Begitu itu juga termasuk dari apa? Sikap kita dalam jujur ataupun bohong. Kita memang nggak bohong kadang-kadang yang besar-besar, cuma yang kecil-kecil sering bohong, kadang-kadang begitu. Ada orang yang memang secara integritas yang besar-besar bagus, tapi yang kecil-kecil tetap terbiasa bohong. Maka kalau kita biasakan jujur dalam segala hal, sampai yang kecil-kecil tadi, kalau misalnya ditanya ada uang, ya ada, dibilang ada. Enggak ada, dibilang enggak ada. Memang paling repot uang, Pak, ya. Kalau ada orang kadang datang ke kita nih, kemudian nanya mau minjem uang kan, kita bingung nih, mau nolak enggak enak, mau minjemin dia bayarnya lama kan gitu. Saya sudah pengalaman kalau yang ini minjem bisa bertahun-tahun enggak bayar gitu. Maka saya masih bingung, enggak ngasih, enggak enak. Akhirnya nggak jujur, saya nggak punya uang saya kepake kemarin, saya ada ini, ada itu. Padahal ada, Pak. Itu termasuk bohong. Makanya Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau menjelaskan definisi bohong dan jujur itu inda ahli sunnah, madhabnya ahli sunnah, beliau mengatakan bahwa jujur itu apa? Al-ikhbar an syai'i bima huwa alaih. Sedangkan bohong al-ikhbar an syai'i bi khilafi ma huwa. Jujur itu, Pak, ya, mengabarkan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi, realitanya yang ada. Kalau memang punya uang, ya punya uang. Kalau enggak punya, ya enggak punya. Itu jujur. Kalau bohong itu mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan realitanya. Itu bohong. Cuma ini, Pak, ya, ini sepertinya mudah sih kalau kita ya jujur begitu atau bohong begitu. Tapi ada dua unsur yang kita lupa. Maka ini penting banget ini. Dalam jujur dan bohong itu ada unsur ta'ammud namanya, amad ataupun niat. Kemudian ada berita yang kita kabarkan. Misalnya begini, Pak, ya. Orang yang jujur, paling jujurnya jujur, kalau misalnya dia mengatakan sesuatu, kemudian dia niat untuk jujur, kemudian memang berita yang disampaikan sesuai dengan realita, itu jujur itu. Maka begini, ada orang bilang, di pasar ada kebakaran gitu. Kemudian dia bilangnya, niatnya memang jujur, dan kemudian di lapangan, di pasar memang kebakaran, itu jujur, Pak. Ada orang bilang dia di pasar kebakaran, kemudian dia niat memang sengaja untuk jujur, kemudian memang kenyataannya di pasar kebakaran, itu jujur itu. Ada enggak? Ada orang yang begini, dia mengabarkan sesuatu niat untuk jujur, Pak, niat jujur, cuma berita yang disampaikan itu salah. Misalnya begini, dia bilang di pasar kebakaran karena dia mengacu kepada broadcast atau WA yang disampaikan temennya. Gak ada niat dia berbohong, gak ada. Dia bilang jujur, dia ingin mengatakan sejujur-jujurnya bahwa di pasar kebakaran. Tapi ternyata di pasar gak kebakaran, Pak. Jadi ada orang mengatakan dia niat jujur, cuma kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu termasuk bohong itu. Makanya kafa bil mar'i itsman, cukup bagi orang dianggap berdosa atau berbohong
Kalau dia apa? An yuhadditsa bikulli ma sami'a, menyampaikan semua yang dia dengar. Apa yang didengar dari orang lain disampaikan, apa yang nyampe di WA dia sampaikan, apa yang di WA orang lain di grup disampaikan grup yang lain gitu. Maka cukup ini dianggap bohong, kemudian berdosa kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar tanpa verifikasi gitu. Nah ini walaupun memang Imam Nawawi mengatakan kalau dia memang tidak tahu bahwa kenyataannya beda, tapi dia yang jujur dianggap tidak berdosa sih. Cuma di hadis yang lain dikatakan berdosa. Ini tingkatan nomor 2 Pak ya. Nomor 3, ada orang yang menyampaikan suatu berita, dia niatnya bohong, dia mau ngerjain temennya, ngeprank gitu bahasa kita ya. Yang baru-baru ini kan ngeprank. Cuma ketika dia ngomong, di lapangan kok bener gitu. Misalnya kita bilang ke teman, di masjid ada ini, ada kumpul, ada nanti makan-makan gitu. Niatnya sih ngeprank, bohong niatnya. Ternyata temannya percaya ke masjid, ada makan beneran gitu. Jadi ada orang bercerita, menyampaikan berita, menyampaikan kabar, niatnya ngebohongin orang, niatnya. Cuma apa? Ternyata kok di lapangan bener begitu. Dia bilang ke temannya, ke masjid, di masjid ada makan-makan gitu. Dia bohong, maunya bohong, ngeprank, mau ngerjain temennya. Tapi ternyata temennya ke masjid ada makan beneran. Itu termasuk bohong gitu. Karena apa? Niatnya membohongi orang itu termasuk dari kebohongan. Walaupun di lapangan ternyata bener ada. Memang ada Pak, ada cerita temen, ada seorang di kampung itu, dia cerita bilang ke temannya, pergi ke Pak RT, ada bantuan gitu, ada bantuan. Dia niatnya mau ngerjain, bohong. Ternyata ketika teman-temannya ke RT, ada bantuan beneran. Dia niatnya bohong, ternyata di lapangan kok bener gitu. Yang nomor 4 jelas bohong. Apa? Ada orang dia berniat berbohong, tapi apa? Juga di lapangan juga bohong. Dia bilang di pasar ada kebakaran, kemudian dia niat berbohong, ternyata di pasar tidak kebakaran, itu bohong Pak. Maka dari 4 kasus ini, 4 kasus yang jujur cuma 1, yaitu orang yang menyampaikan berita, kemudian dia niat jujur, dan kemudian kenyataan di lapangan sesuai dengan apa yang disampaikan itu jujur. Yang 3 ini bohong Pak. Ada orang yang menyampaikan berita, kemudian dia niat jujur, di lapangan ternyata tidak seperti yang disampaikan, bohong. Ada orang yang niat bohong, ternyata kok di lapangan sesuai dengan yang diceritakan, itu bohong juga karena niat berbohong. Yang terakhir memang bohong, niat berbohong, ternyata di lapangan juga tidak sesuai dengan yang disampaikan. Maka kalau kita ingin terbiasa jujur, kita ingin berbicara yang jujur, biasanya orang seperti ini jarang ngomong Pak, jarang ngomong. Kalau ada orang yang senang ngomong terus, itu sudah banyak gibahnya, banyak namimahnya, banyak hasutnya, banyak bohongnya. Kalau orang yang ingin terbiasa jujur, itu biasanya jarang ngomong. Kenapa? Karena memang dari 4 kemungkinan ini yang jujur cuma 1, yang lain itu bohong. Maka hati-hati kalau ingin dicatat oleh Allah menjadi orang yang jujur, jaga apa yang akan kita bicarakan, verifikasi kalau ada yang ngomong, WA dan lain sebagainya, sumbernya benar atau tidak, orangnya kredibel atau tidak, itu penting. Kemudian sungguh ada orang yang terbiasa untuk jujur, maka kelak akan Allah dia catat sebagai orang-orang yang di barisan orang-orang yang jujur. Nah gitu. Kalau ada orang yang membiasakan diri jujur, ketika mau ngomong, saya jujur nggak ya, beneran nggak sumber saya ya, gitu ya, maka Allah akan catat dia menjadi orang-orang yang jujur. Ya begini maksudnya, orang ini dari semua sifat yang nampak itu, yang paling nampak adalah sifat jujurnya. Kita kan pernah lihat teman kita ya, teman itu apa yang paling berkesan dari dia? Orangnya jujur dia. Kadang-kadang yang lain, ada orang yang ketika nanya, itu teman itu si A ini apa yang paling kita ingat? Yang paling saya ingat dia senang motor gitu. Apa yang kamu ingat dari dia? Oh orangnya ini senang misalnya mancing misalnya.
Kalau kita ingin dicatat menjadi orang yang jujur di sisi Allah, pokoknya usahakan terus, setiap mau ngomong jujur terus. Begitu. Begitu juga kebalikannya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya bohong lawannya tadi, yang tiga itu Pak, yang tiga. Selain yang satu ini, dia bohong itu akan membawa kepada apa? Kepada kejahatan, keburukan. Dan sesungguhnya keburukan akan membawa kita kepada neraka. Dan sungguhnya wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada orang yang biasa bohong terus, biasa bohong, tiap hari bohong. Bohong yang kecil-kecil Pak. Ditanya di rumah ada atau tidak, bilang enggak ada. Ditanya ada uang atau tidak, bilang enggak ada, padahal ada. Maka dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berbohong. Paling aman Pak ya, agar kita nggak bohong, jangan banyak ngomong dah. Kenapa? Karena lisan ini terbiasa nanti keluar dengan kata-kata yang bohong. Maka cara paling mudah ya jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara. Baik, hadis yang kedua. Hadis kedua ini dari Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Artinya Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau meriwayatkan, hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menghafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis. Hadis apa itu? Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Kata Allah, kata Rasulullah, tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu terhadap sesuatu yang tidak meragukan. Kalau ada sesuatu yang ragu ketika dikerjakan, kemudian bergejolak hati kita kalau kita lakukan, maka itu tandanya sesuatu yang harus kita tinggalkan Pak. Kita pindah kepada sesuatu yang kalau dikerjakan itu hati kita tenang, kita nyaman, tidak ada rasa bergejolak dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, ini pesan yang harus kita jadikan pegangan dalam sehari-hari. Karena ini pesan luar biasa Rasulullah. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, tidak tenang, kepada sesuatu yang membuat nyaman dan tenang. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innas sidqa tuma'ninatun. Karena sungguhnya jujur itu nyaman dan tenang. Wal kadhiba ribatun, dan bohong itu adalah sesuatu yang tidak menenangkan, tidak menenteramkan, bergejolak dan membuat kita ragu. Maka begini, Allah itu memberikan kita apa? Memberikan kita patokan dan ukuran untuk mengetahui yang baik dan buruk Pak. Jadi kita nih nggak usah belajar misalnya fikih yang sampai berjilid-jilid 20 jilid, atau kita belajar misalnya tentang masalah kitab yang sampai banyak seabrek-abrek, itu nggak usah. Sederhananya Allah memberikan suatu ukuran bagi kita untuk tahu mana yang baik dan buruk. Apa itu? Datang sebenarnya Rasulullah SAW dalam hadis An-Nawas bin Sam'an. Beliau bertanya, ya Rasulullah, apa itu baik, apa itu dosa ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, baik itu adalah pokoknya yang masuk pada akhlak yang mulia, sesuatu yang jika dilakukan menenangkan, tentram, nyaman. Dan dosa itu adalah apa? Sesuatu yang jika dilakukan maha kafi sadrika, membuat dada kamu itu bergejolak, hati tidak tenang. Wa karihta an yatqali alaihin nas, kamu ragu, takut, malu ketahuan orang lain. Pokoknya begini Pak, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, maka kita lihat dada kita. Bahkan di hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, pegang dada kita. Kalau dada kita bergejolak, nggak nyaman, nggak tenang, itu tandanya pekerjaan itu dosa, atau misalnya minimal itu makruh. Karena begini, tidak ada orang yang mau nyolong itu tenang-tenang, pelantang berhenti, nggak ada Pak. Kalau orang mau nyolong pasti dadanya bergejolak, ngambil nggak ya gitu. Ada orang nggak ya nolak kanan kiri, melihat ke sana kemari. Kemudian dia nanti kalau ketahuan orang lain takut, malu. Kalau orang mau nyolong pasti bergejolak di dadanya,
pasti dia takut dan juga malu ketahuan orang lain. Kalau ketahuan orang lain malu, itu tandanya nggak boleh. Atau begini Pak, kalau kita misalnya WhatsApp ya, kita WhatsApp perempuan misalnya, kita WhatsApp perempuan, kalau isinya itu ketahuan pasangan kita, kita takut dan malu, ya isinya itu biasanya tidak baik gitu. Kalau kita WA dengan perempuan, kemudian yang isinya takut dibaca pasangan kita, takut dibaca orang lain, kita misalnya buru-buru ngapus, biasanya isinya itu sesuatu yang tidak baik. Kalau kita malu ke orang lain, ya, dengan teman membahas tentang schedule, membahas tentang masalah keuangan, kita nggak malu ke orang lain, itu biasanya isinya baik itu, baik. Pokoknya begini. Allah menjadikan di diri kita itu cara untuk tahu mana yang baik, mana yang berdosa. Kalau yang baik, jika dilakukan itu kita nyaman, tenang Pak. Hadir ke majelis taklim, masa ke majelis taklim kita mesti ragu, kemudian kita takut, misalnya kita gemetar, enggak Pak. Ke majelis taklim kita belajar yang baik kan gitu. Kalau ada orang yang ingin nyolong, pasti ingin takut ketahuan, dada bergejolak dan sebagainya. Itu tandanya itu dosa. Minum misalnya, ada orang minum dan sebagainya, ketakut ketahuan polisi, takut ketahuan orang lain, kemudian dia malu misalnya ketahuan orang lain, itu tandanya nggak boleh. Itu pokoknya. Maka kata Rasulullah, tinggalkan yang membuat kamu ragu itu kepada yang tidak membuat kamu ragu. Tinggalkan sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman dan tidak tenang kepada sesuatu yang membuat kamu nyaman dan membuat kamu tenang. Jujur itu nyaman dan menenangkan walaupun pahit, dan juga bohong itu membuat kita bergejolak, tidak nyaman walaupun aman dari sanksi ketika itu. Ketika itu aman disanksi dari atasan, dari guru, dari dosen. Cuma memang kedepannya pasti akan kita menjadi beban, dan kebohongan biasanya membawa kebohongan yang lain. Kemudian hadis yang ketiga, dalam hadis Abi Sufyan bin Sahar bin Harb. Abi Sufyan itu Sahar bin Harb namanya ya, Sahar bin Harb. Dalam hadis yang panjang, ketika beliau diutus kepada Heraklius, Rasulullah itu menitip pesan surat kepada Heraklius, Maka Herakl ketika nyampe Abu Sufyan itu nanya, memang Nabi kamu itu nyuruh apa sih gitu? Karena Rasulullah akan menyampaikan pesan ke seluruh raja-raja yang ada di sekitar itu ya, di sekitar Arab itu. Kemudian ketika sampai ke Heraklius menanya, Mada ya'murukum bi'ani an-nabi? Rasul kamu, Nabi kamu nyuruh apa emangnya? Maka Abu Sufyan mengatakan salah satunya adalah Rasulullah itu menyuruh apa? I'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan musyrik kepada Allah. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diomongkan orang tua kalian dari orang-orang jahiliyah itu. Kemudian wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi, dan Rasulullah memerintahkan salat dan memerintahkan jujur. Jujur Pak, jujur disandingkan dengan salat. Kan salat memang ibadah paling utama. Ibadah yang lain Pak, haji setahun sekali, zakat setahun sekali kalau nyampe nisab lagi. Kalau nggak nyampe nisab ya nggak wajib zakat. Kemudian puasa setahun sekali Pak. Kalau sholat itu tiap hari Pak, tiap hari, bahkan 5 kali sehari. Kemudian jujur itu disandingkan dengan sholat. Rasulullah memerintahkan sholat, juga memerintahkan jujur. Dalam hadis yang lain, memang hadisnya agak lemah, cuma intinya luar biasa. Kata Rasulullah, ada orang nanya, apakah orang mukmin itu bersalah? Apakah dia bisa berzina? Bisa mencuri. Tapi orang mukmin dan muslim itu tidak berbohong. Maka kemudian termasuk diperintahkan adalah wal afaf wasilah, termasuk al afaf yaitu menghindari maksiat, wasilah dan memerintahkan kita untuk menjaga silaturahim. Maka pesan Rasulullah kepada sahabatnya, sholat, kemudian jujur dan menghindari maksiat dan juga menjaga silaturahim.
Kemudian hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Thabit, ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abi Walid, Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf. Beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Siapa orang yang meminta kepada Allah, berharap kepada Allah agar dia dengan sungguh-sungguh, dengan jujur minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia berada di derajat orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal syahid, maka Allah akan membuat dia syahid walaupun dia meninggal di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Kalau kita memohon kepada Allah, Pak, di orang-orang Bintaro, Pak, ya, memohon untuk syahid, dari mana syahid kan gitu? Mau perang kemana kita? Israel kan jauh. Cuma kita jujur pada Allah, sungguh-sungguh, ya Allah, berikan saya anugerah untuk mati dalam keadaan syahid. Maka Allah akan sampaikan kalau sungguh-sungguh, Pak, ya, jujur ya, Pak, ya. Karena kita sering doa ini doa bohong-bohongan, Pak. Sering kita doa ini mulut keluar, hati kita kemana-mana. Kadang kita sering kita berdoa kepada Allah, mulut kita ngafal, keluar hafalan saja, hati kita kemana-mana. Apa yang kita ucapkan tidak sama dengan yang kita bayangkan. Kita sholat, Pak, Allahu Akbar gitu ya. Ketika Allahu Akbar masuk, udah itu, mulut kita baca apa nggak tahu, hati kita kemana-mana, ngebayangkan mobil, ngebayangkan kerjaan, ngebayangkan liburan, ngebayangkan sepak bola dan lain sebagainya. Cuma kalau kita jujur kepada Allah, meminta agar kita syahid, Allah akan memberikan kita anugerah menjadi syahid walaupun kita meninggal di atas ranjang kita. Artinya kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan memberikan anugerah yang luar biasa. Kemudian berhubungan dengan hadis-hadis larangan untuk bohong, Imam Nawawi itu mengutip sebuah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada, kalian tidak mempunyai pengetahuan di dalamnya. Jangan menceritakan yang kalian tidak tahu, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kuasai dan lain sebagainya. Karena apa? Sesungguhnya innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, dan juga hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, Pak. Ditanya nanti di akhirat nanti. Kamu detik ini, waktu ini, kemudian hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kamu ngomong apa? Kamu menyampaikan apa? Kemudian yang kita broadcast di WA itu, ada kabar di WA, kita langsung share ke grup. Ada kabar ke WA, kita kasih tahu ke teman-teman dan lain sebagainya. Apa kamu gak ngecek itu? Apa kamu gak verifikasi? Gak tabayun dulu, benar atau tidak itu? Maka semua yang kita sampaikan, semua yang kita share, semua yang kita ucapkan pada orang lain akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bohong akan berdosa dengan kebohongan kita. Kalau kita memfitnah akan berdosa dengan fitnah kita. Baik. Kemudian dalam hadisnya An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqun khalisan. Kata Rasulullah, ada 4 hal yang jika ini ada di dalam diri seorang mukmin maka dia orang yang munafik, munafik yang murni, kata Rasulullah. Ini munafik yang kelas 24 karat, Pak, nggak ada campuran sama sekali. Apa itu? Maka Rasulullah menjelaskan, wa man kana fi satu minhu, siapa orang yang ada satu sifat di dalamnya, kanat fihi khoslatun min nifaqin hatta yada'aha. Kalau dari 4 ini ada satu sifat, maka dia ada ciri-ciri kemunafikan di dalamnya. Apa itu? Sering kita dengar nih, Pak, sering kita dengar. Pertama, idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanat, pasti dia berkhianat. Dikasih amanah,
tidak jujur, dikasih amanat nyeleweng, dikasih tanggung jawab tidak dilakukan. Ini ciri munafik. Kemudian wa idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Rasulullah mengatakan idza haddatsa, kalau ngomong bohong. Tidak pernah Rasulullah mengatakan kalau ngomong yang besar-besar aja, enggak. Tiap harinya pokoknya kalau ngomong bohong, ditanya ini bohong, ditanya itu bohong, alasannya ngeprank gitu misalnya. Pokoknya kalau ngomong bohong ciri dari orang yang munafik. Kemudian wa idza ahada ghadara, kalau berjanji janjinya pasti enggak ditepati. Udah jelas itu. Termasuk ciri-ciri munafik. Kemudian wa idza khasama fajara, kalau dia khasama, dia bersengketa dengan orang lain, fajar. Pasti dia bersikap yang tidak fair, tidak benar, tidak adil. Maka 4 ini ciri munafik. Kalau 4-4-nya ada, wah itu munafik murni, Pak. Kalau ada satu, ya ada satu ciri munafik ya. Yang pertama adalah kalau diamanatkan dia khianat, kalau berbicara dia bohong, kalau berjanji tidak menepati, kemudian kalau dia bersengketa dengan orang lain tidak fair, menghalalkan segala cara. Kemudian hadis lain termasuk dari bohong. Nah, ini Rasulullah memberikan suatu ciri-ciri atau memberikan tanda bagi orang bohong. Kata Rasulullah riwayat Ibnu Abbas, "Man tahallama bihurumin lam yarahu kullifa an ya'kida baina sa'irataini wal yaf'al." Siapa orang yang tahallama, dia pura-pura mimpi dengan mimpi yang tidak pernah dia lihat. Semalam saya mimpi ini, ternyata enggak gitu. Semalam saya melihat ada ular, semalam saya melihat begini, begitu dan sebagainya. Ternyata enggak mimpi, Pak. Termasuk bohong dalam masalah mimpi pun termasuk bohong itu. Maka kemudian Allah akan menyiksa dia kelak di akhirat nanti dengan cara apa? Selama dia bisa menyambungkan 2 biji syair, katanya gandum. Pokoknya begini, orang yang termasuk bohong menyampaikan mimpi yang tidak pernah dia lihat, bohong juga itu. Sering kita, Pak, misalnya cerita mimpi, cerita yang kita lihat semalam. Cuma kalau kita cerita mengenai mimpi, yang mimpi itu tidak pernah kita alami, itu termasuk bohong. Ustaz, kan itu mimpi itu kan nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya, bukan bohong bersaksi depan pengadilan, bukan bohong pada orang lain dan lain sebagainya. Tetap saja bohong. Kenapa? Mimpi itu termasuk dari apa? Termasuk dari bagian dari kenabian, Pak. Rasulullah itu dapat wahyu dari mimpi. Mimpi itu bisa menjadi jalan Allah memberikan kita ilham, memberikan kita petunjuk. Maka ketika bohong tentang mimpi, kita bohong mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang buat kita mimpi Allah gitu. Maka orang yang pura-pura mimpi padahal dia tidak mimpi termasuk bohong. Kemudian termasuk dari bohong juga, kata Rasulullah, afrul firo, termasuk paling bohongnya bohong, akdzabul kadzib, paling bohongnya bohong, anjuriyar rajulu ainaihi ma lam yara. Orang itu pura-pura melihat sesuatu yang matanya tidak pernah melihat. Artinya begini, dia tidak pernah melihat ini tapi cerita ke temannya seolah-olah pernah lihat. Teman-temannya cerita pernah liburan ke sini ke situ, dia pura-pura tahu juga. Oh iya, saya juga pernah ke sana gitu. Saya pernah juga ke sana, saya pernah main juga dengan keluarga. Saya pernah juga ke situ, pernah juga melakukan ini dan sebagainya. Dia membohongi diri sendiri, menceritakan bahwa dia pernah melihat sesuatu tapi matanya tidak pernah lihat, Pak. Paling bohongnya bohong, kata Rasulullah, dia pura-pura pernah melihat sesuatu yang matanya sendiri tidak pernah lihat. Itu bohong, termasuk perkara yang bohong. Kemudian, Ustadz, apakah ada sih bohong yang dibolehkan? Ada, Pak. Bohong ada yang dibolehkan, ada yang dibolehkan. Memang sumber hadisnya Imam Nawawi memberikan suatu contoh, tiga contoh dalam hadis ini. Cuma kemudian bisa digeneralkan, dibesarkan. Misalnya contoh hadis Ummi Kulsum radhiyallahu anha sami'at Rasulullah SAW yaqul. Ummi Kulsum pernah dengar Rasulullah bersabda,
Laisal kadzdzab, kata Rasulullah, bukanlah orang yang pembohong, alladzi yuslih bainan nas, orang yang yuslih, memperbaiki hubungan antara orang lain. Si A si B ini sedang bertengkar. Kemudian saya sengaja bohong kepada A mengenai B, bohong kepada B mengenai A. Oh enggak, si B itu enggak begitu. Enggak, dia enggak benci kamu. Oh, dia itu tidak pernah menyimpan begini, tidak pernah merencanakan begini. Bohong saya, Pak. Kemudian saya bilang kepada si A, si B itu begitu baik orangnya. Bilang si A itu enggak pernah niat begini dan sebagainya, demi untuk memperbaiki hubungan keduanya. Makanya kalau ada teman-teman di kantor, teman-teman di sekolah dan sebagainya, kalau sedang konflik, sedang hubungan tidak baik, jangan dipanas-panasi, Pak, jangan malah dikomporin. Walaupun jujur, jangan. Mending kita diem aja, jangan ikut-ikut memperkeruh suasana. Bahkan kalau bohong pun itu dibolehkan. Kenapa? Karena berbohong tadi mafsadahnya, kerusakannya lebih kecil ketimbang apa? Ketimbang kerusakan antara teman yang saling tengkar tadi. Kemudian dalam hadis lain misalnya, Ummi Kulsum juga meriwayatkan, walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin. Saya tidak pernah mendengarkan Rasulullah itu memberikan rukhsah, kemudahan dalam berbohong kecuali 3 katanya. Apa itu? Yakni al-harb, dalam masalah perang, Pak. Boleh ketika berbohong dalam perang boleh. Masa ada pasukan musuh menyerang ke sini misalnya, nanya, "Di mana gudang senjatanya?" "Oh, di situ sebelah kanan." Jangan terlalu jujur kan gitu. Ketika perang ya perang itu adalah khid'ah. Perang itu tipu daya, saling bohong. Kemudian dalam islah bainan nas, memperbaiki hubungan orang lain sebagaimana tadi. Kemudian hadisur rajuli imra'atahu wa hadisal mar'ati zaujaha. Termasuk yang boleh bohong apa? Obrolan suami pada istrinya, istri pada suaminya, Pak. Itu boleh bohong, tapi bohongnya jangan yang terlaluan, Pak, ya. Misalnya istrinya nanya, misalnya, masakan saya enak gak ya? Sebagai suami, saya akan jujur, nggak begitu juga, bilang aja enak gitu. Saya termasuk, Pak, yang ini nih, istri saya kalau masak itu naudzubillah, setiap hari itu berubah, sekarang asin, besok manis, besok enggak. Masakan yang sama itu bisa berubah gitu. Cuma kalau ditanya enak nggak, ya bilang enak gitu. Kalau ditanya saya cantik nggak, ya bilang aja cantik, Pak, apa repotnya kan gitu, bilang aja cantik, walaupun ya nggak cantik lagi kan gitu. Kalau misalnya nanya, sama istri juga sama. Kalau ditanya misalnya istri suami nanya, "Oh gimana misalnya, penampilan saya sudah baik gak?" "Udah baik gitu." "Sudah cantik, ganteng gak?" "Ganteng." Nah misalnya gitu. Termasuk yang dibolehkan adalah apa? Bohongnya suami pada istrinya, istri pada suaminya dalam hal yang menyangkut apa? Hubungan suami istri mengenai tentang masalah keseharian, bukan yang lain, Pak, ya. Bukan masalah yang diajak untuk berkonspirasi, masalah ngajak untuk skenario membunuh orang lain, nggak begitu, Pak, ya. Kalau misalnya ada suami ngajak istrinya skenario untuk bunuh orang, itu bukan itu maksudnya. Kalau kita dalam masalah hubungan setiap hari mengenai suami istri dan lain sebagainya, dan itu bisa membuat kita lebih baik, hubungan kita lebih romantis, itu dibolehkan. Makanya kemudian Imam Nawawi menjelaskan, lebih mengumumkan bahwa segala sesuatu maksud yang baik yang bisa dicapai dengan yang jujur dan bohong, maka tidak boleh bohong, harus jujur. Tapi maksud yang baik, tujuan yang baik tidak bisa dicapai kecuali dengan bohong, maka itu boleh dengan cara berbohong, asalnya maksud tadi, tujuan tadi jauh lebih besar manfaatnya ketimbang dari mafsadah berbohong tersebut. Pokoknya begitulah. Kalau ada orang datang misalnya, kemudian nanya, "Mana si A?" Dia ingin misalnya menyakiti, membunuh dan lain sebagainya, maka kita harus bohong. Jangan kita, "Oh ya saya jujur, oh itu Pak di situ rumahnya, silahkan kalau mau
Misalnya mau ngebunuh, mau nyakitin, itu rumahnya ada. Oh, enggak begitu. Maka boleh berbohong agar tujuannya ya baik. Kemudian antara bohong dan juga tujuan ini, mafsadah bohongnya lebih kecil ketimbang maslahat dari tujuan tadi. Nah, demikian mungkin yang disampaikan, sudah syuruk ya. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Barangkali ada sharing atau ditutup aja. Ada pertanyaan? Masya Allah, tafadhal. Ya. Ini ada beda ilmuwan sama politikus. Kalau ilmuwan itu bicara sudah, kalau politikus kalau bohong boleh salah kan. Ini pengantar aja. Saya menarik ini. Seorang anak berbohong kepada orang tua, tapi akibat berbohong itu menghasilkan sesuatu yang besar, menghasilkan yang terbaik. Contoh surat Ibrahim. Surat Yusuf. Oh. Kan berbohong tuh anaknya kan kepada bapaknya, dimakan karena ini dapat saudaranya. Kan berbohong ya. Tapi akibat itu Yusuf jadi berdarah-darah di Mesir. Gimana tuh? Oh iya. Kalau yang berbohong yang diinginkan, kalau tujuan anak tadi yang mereka yang 4 itu, mereka yang 10 itu ya, atau 11 itu misalnya, saudaranya Yusuf selain yang Bunyamin itu memang tujuannya memang nggak baik, Pak. Cuma kebenaran skenario Allah itu membuat menjadi baik, gitu misalnya. Artinya begini, berbohong kepada orang, tujuan kita itu memang baik, tujuannya untuk demi hal yang baik. Itu kemudian kita timbang dulu nih, antara tujuan tadi lebih besar mana maslahat dengan mafsadahnya dari bohong tadi. Kalau kita bohong ke orang tua misalnya, orang tua saya ini kalau saya bilang saya nggak lulus kena serangan jantung nih misalnya, saya dapat nilai merah semuanya dan nggak lulus di kuliah ini misalnya, saya bilang saya lulus, ketimbang saya bilang nggak lulus orang tua saya kena serangan jantung kan gitu misalnya. Nah itu boleh itu. Kenapa? Maslahat, kemaslahatan, kebaikan dari orang tua tidak kena serangan jantung jauh lebih besar ketimbang bahaya berbohong tadi misalnya. Tapi kalau di kasus itu, Pak, saudaranya Yusuf itu tidak ada niat yang baik sama sekali itu, ya kan ya. Memang mereka sengaja ingin membuang Yusuf, pokoknya buang aja. Cuma ya memang jalan Allah lah yang membawa kepada kebaikan. Seandainya tidak bohong kayak tadi, Yusuf tidak akan sampai ke Mesir menjadi menteri misalnya, gitu. Cuma memang niat pelakunya tadi itu nggak ada tujuan baiknya sama sekali. Gitu. Beda dengan orang misalnya ada orang nanya kemudian di mana si A, mau saya pukul orangnya. Dia bilang nggak ada si A, nggak ada di sini. Gitu. Padahal ada. Tujuannya dia benar, tahu bahwa bohongnya dia untuk melindungi orang lain agar tidak terjadi kezaliman. Tapi kisah yang saudara Yusuf itu kan enggak. Mereka niatnya memang buruk semuanya, niatnya buruk, kerjaannya buruk, bohongnya buruk. Cuma memang jalannya itu jalan menuju kebaikan, Allah sendiri yang mempunyai skenario begitu. Gitu. Sama tetap aja, misalnya Nabi Adam, kalau beliau tidak salah makan yang buah khuldi itu, ya tidak akan terjadi dunia inilah. Ceritanya kan begitu. Kalau Nabi Adam tidak salah, tidak melakukan kesalahan, tidak akan terjadi misalnya dunia yang seperti sekarang, kemudian turun-temurun kita menjadi dunia yang begini. Itu cara Allah memberikan kita cara agar dunia ini berjalan seperti ini. Cuma bukan berarti kesalahan itu baik, enggak, ya salah tetap salah gitu. Cuma melalui salah itu Allah kemudian membangun skenario baru gitu. Beda pokoknya kalau yang cerita tadi sepaham saya itu bohongnya tidak ada niat baik sama sekali. Bohongnya bohong murni, kemudian tujuannya tujuan tidak baik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ya, masyaallah. Fadhal. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Di zaman Rasulullah itu kan ada sahabat yang suka berkandar, namanya Nuaiman.
dalam tanda kutip berindikasi bohong ya. Ketika dia menyatakan ini teman saya nih budak yang mau dijual, dia lama-lama dibeli karena dia kemudian ada kasus case seperti itu bahwa dia minta makanan dan dikasih, dan kemudian teman itu beli budak dan ditebus. Kayak begitu kan Rasulullah masih tolerir ya. Artinya memang untuk bahan bercandaan gitu ya. Nah kita juga dalam kehidupan sehari-hari kan juga sering tuh ada cerita-cerita yang lucu gitu ya, walaupun itu kan bukan kondisi sebenarnya gitu ya. Sama juga misalnya kayak film itu kan juga sebenarnya bukan kondisi sebenarnya, tapi orang tahu bahwa itu bukan berbohong, tapi memang menceritakan ini buat hiburan gitu. Itu gimana konteks seperti itu? Iya. Sebenarnya kan begini, dalam misalnya di kitab Tuhfah Ibnu Hajar mengatakan boleh kita menyampaikan cerita yang dibuat-buat atau dikarang demi tujuan tertentu dan orang lain tahu itu cerita bohong. Misalnya kan begini, ketika Nuaiman tadi ngomong begitu, aslinya teman-temannya tahu itu misalnya bahwa itu bohong, tapi bercanda aja gitu misalnya. Cuma itu tidak bisa melepas bahwa itu bohong. Cuma ditolerir karena apa? Karena semua tahu. Misalnya cerita misalnya tentang Superman bisa terbang gitu ya. Itu semuanya tahu itu bohong itu. Cuma misalnya demi hiburan dan sebagainya itu juga termasuk sesuatu yang ditolerir kan gitu. Nah, bohong di sini menyampaikan sesuatu yang indikasinya itu bisa benar, kemudian orang lain tuh jadi mislead, jadi dia tidak tahu, kemudian dia misinformasi, dia salah memahami ya gitu. Kalau sudah jelas-jelas ini cerita depannya, ini film, kemudian ceritanya fiktif, ya jelas kita sudah tahu itu cerita bohong. Yang diambil bukan bohongnya, tapi hikmah yang disampaikan kan gitu. Hikmahnya yang disampaikan. Maka boleh kita menceritakan. Maka termasuk juga menceritakan kisah-kisah yang mengenai hal-hal yang tidak masuk akal, kartun-kartun, boleh juga, nggak ada masalah. Karena ada yang nggak merasa terbohongi, ada yang merasa terbohongi kan nggak ada Pak. Karena kita tahu semuanya itu cerita yang bohong kan gitu. Cuma cerita itu bukan itu intinya, tapi pesannya itu yang ingin kita ambil kan gitu. Maka setiap film, setiap cerita atau novel itu rata-rata kan semuanya walaupun based on true story ya, cuma bumbunya itu kemana-mana Pak, itu nggak benar kadang-kadang bumbunya itu. Cuma ya orang tahu namanya cerita, yang diambil adalah pesannya, yang diambil keindahan bahasanya dan sebagainya. Maka berbohong kayak tadi itu aslinya bukan berbohong, karena memang orang lain sudah tahu itu bukan sesuatu yang niat untuk memberikan informasi yang salah gitu. Jadi sepaham saya begitu. Jadi kalau kita menceritakan suatu cerita yang narasi yang sudah tidak masuk akal gitu misalnya untuk anak kita, kartun, dongeng, itu boleh. Tidak termasuk bohong. Karena apa? Karena memang semuanya paham itu sekedar cerita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ada satu pertanyaan dari Zoom terkait dengan pertanyaan sebelumnya mengenai bagaimana jika berbohong itu menjadi suatu pekerjaan Ustaz. Jadi misalkan stand up comedian, kadang mereka bikin konten yang belum tentu mereka alami sendiri. Jadi dengan tujuan menghibur dan untuk kebutuhan hiburan, tapi ya tidak sesuai dengan yang dialami. Iya. Begini. Ketika kita ngasih informasi bahwa seolah-olah kita melakukan dan tidak melakukan, jangankan stand up comedy Pak ya. Kadang-kadang penceramah itu juga begitu. Banyak sekali penceramah, ketika dia ceramah kemudian cerita, saya dulu pernah begini, saya pernah kejadian, dan tidak pernah terjadi beneran. Itu bohong. Maka stand up comedian tidak ada yang menuntut ya, tidak ada yang menuntut stand up comedian itu untuk bohong, enggak ada. Kalau dia misalnya mau stand up, ya cari materi yang misalnya yang memang benar dialami, ataupun misalnya sudut pandang yang misalnya baik. Masa ada stand up comedian yang harus misalnya syarat menjadi stand up comedian harus bohong, kan enggak. Jadi yang tadi itu dikatakan bahwa misalnya kerjaannya harus bohong, wah di mana itu ada stand begitu kan gitu. Stand up itu kan menceritakan sesuatu yang penting dari sisi komedinya kan gitu ya. Kalau memang dia ceritanya misalnya sesuatu yang dikarang, ya
misalnya bisa disampaikan dengan sebelumnya bahwa itu, atau misalnya orang lain sudah paham itu semuanya cerita bohongan misalnya itu. Begitu. Cuma kalau seolah-olah memberikan citra bahwa seolah-olah dia pernah melakukan tapi tidak melakukan, itu tetap masuk bohong, tetap masuk bohong. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang ingin jujur dan dikenal jujur, pasti sedikit ngomongnya. Sedikit ngomongnya, Pak, nggak banyak ngomong kan gitu katanya. Kenapa? Karena memang ketika kita itu banyak bicara, itu biasanya kita akan dalam satu dua hal akan berbohong itu. Kadang cerita yang jujur tapi kita bumbui dengan luar biasa, bumbunya yang bohong. Kadang kita ingin cerita yang benar kejadian, cuma kita berikan plot atau di twist, kita miringkan sedikit sehingga pemahamannya itu tidak seperti yang sebenarnya terjadi misalnya. Itu termasuk bohong. Maka orang yang bohong, ya orang yang jujur tuh sedikit ngomong katanya gitu. Ya pokoknya ini bukan masalah stand up atau tidak stand upnya Pak ya. Pokoknya semua sesuatu yang kita tahu, tanya pada diri sendiri, apakah cerita ini jujur atau tidak, ya itu pokoknya kita sudah tahu biasanya. Oh ini bohong ini misalnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ya sampaikan misalnya, atau karang ceritanya sehingga orang paham itu bohong misalnya. Begitu insyaallah. Jawabannya begitu insyaallah. Mungkin demikian yang bisa sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita anugerah, memberikan kita hidayah, petunjuk, menjadi orang-orang yang senantiasa jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dari sifat-sifat bohong. Dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu dari kebohongan-bohongan yang kita sampaikan. Dan semoga kedepannya Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang istiqomah, menjadi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa menutup umur kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.